Google, tanggal berapa hari ini? Itu hari Jumat, tanggal 9 April tahun 2021. Halo semua, Mega di sini dan selamat datang di Pilates Fitness di rumah. Saya senang dalam rangkaian 9 hari menjelang bulan suci Ramadan. Hari ini hari ke-6 latihan. Pada hari ini kita akan berlatih high interval intensive training sekaligus dengan latihan strength training berupa latihan beban. Apakah cocok dilakukan di bulan suci Ramadan? Sebelumnya silakan like, subscribe, dan komen di bawah. Mari kita bersama-sama merasakan keberhasilan program ini. Kita pemanasan teman-teman. Pada latihan ini, penggabungan antara high interval intensive training cardio dengan latihan beban, dengan strength training untuk lower body, teman-teman. Banyak yang menyatakan bahwa latihan high interval intensive training tidak direkomendasikan ketika bulan suci Ramadan. Dapat dibayangkan memang sebelumnya. Tapi melalui latihan ini, saya akan buktikan, saya akan berikan resume mengapa sampai ada yang tidak merekomendasikan latihan tersebut. Oke. Oke. Teman-teman, hari ini saya dalam posisi puasa ya. Puasa dalam artian makan terakhir itu tadi malam sekitar jam saya puasa sampai jam 5 sore, teman-teman. Makan terakhir. Sekarang jam 6.30 pagi ya. Berarti lebih dari 12 jam sebelum makan, dalam posisi fasting sekarang, teman-teman. Kalau misalkan ini dikatakanlah dianggap sama saja ya, secara general sama dengan dry fasting di bulan Ramadan, sekitar jam 5 sore ya teman-teman ya. Dalam keadaan puasa sekitar jam 5 sore, kemudian berlatih high interval intensive training dan latihan beban. Jadi saya menganalogikan saja secara general, ini dilakukan pada jam 5 sore menjelang berbuka puasa. Oke. Intensitas latihan ini cepat, teman-teman. Jika teman-teman mengikuti latihan sebelumnya, terasa lambat, ini terasa cepat hitungannya, teman-teman. Oke. Gimana nih? Agak ribet gerakannya. Oke.
Oh, ini bukan low impact ya teman-teman, ada melompatnya. Oke. 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 Pemanasannya segitu teman-teman. Mari kita latihan high interval active training. Wow, pemanasannya udah lumayan. 1, 2, 3, and down. 1, 2, and down. Kok kabelnya agak sulit nih. Oke, mulai. 1, 2, 3. Oke. 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 Burpee. Agak capek ya. Untuk burpee berat teman-teman. Ini berat nih. Pantesan. Kayak langsung menyerah ya. Ada low impact-nya teman-teman. Ini low impact-nya. Mungkin jika low impact masih dipertimbangkan ya. Tapi kalau tidak low impact, berat. Bagi saya dengan tingkat kebugaran lebih dari 2,5 bulan disiplin olahraga ya, 5 sampai rata-rata 5 kali dalam seminggu. Bila melakukan gerakan ini, bila melakukan latihan ini tidak dengan low impact, terasa berat teman-teman. Bagi seperti saya gemuk gitu ya, baru berolahraga 2,5 bulan, ini berat teman-teman.
Oke. Kenapa, Dek? Gimana nih? 1, 2, 3. Oke. Langsung saja, nggak usah lama-lama teman-teman. Latihan ini saya anggap tidak cocok untuk bulan Ramadan. Sama dengan analisis dari beberapa channel YouTube bahwa mereka tidak merealisasikan latihan high interval intensive training. Kita istirahat dulu teman-teman sebelum kita challenge gerakan selanjutnya. Oke teman-teman, sama beristirahat. Mungkin kesimpulan tadi terlalu cepat. Kita lanjutkan saja latihan ini teman-teman ya. Kita nanti belum bergabung dengan strength training. Bagaimana rasanya? Saya siapkan dumbbell ya. Keringat saya sudah bercucuran teman-teman. Hai Dek, ada mandi ya? Oke teman-teman. Wow. Oke. 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 Lanjut lagi. Oke teman-teman, rencananya saya sesuai dengan rekomendasi Mr. Aderai pada jam-jam seperti ini, jam 5 sore katakanlah menjelang berbuka puasa, akan melakukan
latihan kardio. Tapi bukan berarti latihan high interval intensive training ya teman-teman ya. Walaupun Mr. Adray tidak mempermasalahkan jika pada sore hari tersebut latihan kardio digabung dengan latihan beban, bagi saya sendiri akan memilih option pertama, di mana hanya latihan kardio yang dilakukan sebelum berbuka puasa, dan itu pun bukan high interval intensive training, high interval intensitas intensif training kardio teman-teman ya, hanya bersifat latihan kardio biasa untuk menjaga kebugaran. Dan setelah berbuka puasa teman-teman ya, saya akan melakukan latihan beban. Bagi saya, latihan seperti ini tidak cocok lah untuk saya. Tidak cocok melakukan latihan ini pada sore hari menjelang buka puasa. Mengapa teman-teman? Ada yang berpendapat jika tujuannya ingin membakar lemak, kita juga harus minum ya. Nanti ketika bulan Ramadan kita melakukan dry fasting, kita tidak minum ya, tentu saja ya. Dan saya pikir ketika tujuannya ingin menurunkan berat badan, fat loss untuk kesehatan ya, lebih baik saya memindahkan sebagian latihannya setelah berbuka puasa. Mengapa saya lebih berorientasi kepada fat loss? Ya, teman-teman bisa lihat perut saya buncit. Perut buncit merupakan salah satu indikator di mana kerentanan terhadap penyakit jantung atau stroke teman-teman ya. Saya ingin lebih sehat dan memanfaatkan bulan suci Ramadan, ibadah tambahan berupa menjaga kesehatan teman-teman ya. Jadi niat olahraganya untuk kesehatan. Oke. Oke, gemetaran lutut. Berat. Jadi latihan kardionya nanti akan saya pisah teman-teman ya, dan itu bukan high interval training. Latihan bebannya setelah buka puasa. Mengenai buka puasanya itu yang harus diperhatikan, silahkan simak video sebelumnya. Apa saja yang harus disiapkan ketika berbuka puasa.
Pegal juga teman-teman. Oke. Oke. Jika ada yang menyatakan akan tidak betul, tidak baik, atau apa ya istilahnya, tidak proper atau apa ya, latihan beban sebelum buka puasa, ya mungkin saja benar, karena kan energi udah mau habis teman-teman ya, akan terasa lemas sekali. Yang saya khawatirkan malah puasanya terganggu, bisa jadi pingsan jika ada yang parah memaksakan latihan ya. Wow, ya ini terasa lemas teman, terasa lemas. Tidak perlu saya sampai akhir latihan ini. Saat ini juga saya akan memberikan judul pada video ini, pada bukan clickbait ya, tapi latihan ini tidak cocok dilakukan ketika sedang berpuasa. Latihan high intensitas interval training yang digabung dengan latihan beban. Gerakan saya tidak, formnya tidak begitu baik teman-teman. Saya merasakan terlalu berat latihan ini. Ayo lanjut saja, silahkan saksikan terus latihan saya hari ini. Insya Allah. Masih berlanjut teman-teman. Oke. Oke. Calf raise. Oke. Calf raise. Oke. Ini pun sudah saya modifikasi gerakannya teman. Mintanya di sini nih. Lebih berat di sini. Oke.
Oke. Oke. Oke. Lanjut teman-teman. Front, back. Sudah banyak diam. Saya rasakan berat latihan hari ini. Jangan sampai mengganggu puasanya nanti teman-teman ya. Oke. Oke. Ya, bentar ya, break, ada gangguan internet. Oke, lanjut. Keringatnya bercucuran, hati-hati nanti terus terminum keringatnya bisa batal. Hati-hati saja teman ya, hati-hati. Ini keringatnya banyak sekali nih. Saya sudah minum tadi teman-teman ya, jadi puasa yang saya lakukan, fasting yang saya lakukan bukan dry fasting ketika bulan Ramadan. Ada perbedaan. Jadi ketika saya latihan seperti ini, saya tidak ketakutan dehidrasi karena sudah minum tadi ya. Bayangkan jika nanti ketika bulan Ramadan dry fasting, saya yakin akan kekurangan cairan tubuhnya dan pembakaran lemak pun tidak optimal teman-teman. Jadi lebih saya sarankan daripada mengganggu puasanya, kemudian pembakaran lemak tidak optimal, lebih baik sebelum berbuka hanya kardio saja. Bahkan Mr. Adedai menyampaikan walaupun dengan jam rope, lompat tali sudah cukup. Lebih baik latihan bebannya setelah berbuka saja teman-teman. Tidak seperti biasanya. Hari ini saya merasakan begitu lama latihan. Gerakan saya pun sudah nggak benar ini formnya.
Harusnya begini. Harusnya begini. Udah berkeringat banyak, kaki sudah gemetar, teman-teman. Oke. Oke. Perubahan pencahayaan kali ini menunjukkan sudah ada perubahan dalam energi saya, teman-teman. Wah, udah lemas ya, teman-teman. Sebentar ya. Take a break dulu ya. Silahkan lanjut bagi yang bisa. Jadi kalau saya sampaikan ya, energi kita kan mau habis menjelang buka puasa, teman-teman ya. Dengan tadi latihan high interval intensity training, udah melakukan energi yang tinggi ya. Sekarang dibakar gulanya ya dengan latihan beban ini. Bagi saya yang punya diabetes, lebih-lebih tidak merekomendasikan hal ini. Jangan sampai terjadi hipoglikemia, penurunan gula darah yang sangat drastis ketika bulan Ramadan, sehingga malah puasa saya tidak lancar, terganggu, sehingga batal. Saya tidak mengada-ngada karena 2 tahun yang lalu ya, teman-teman ya, saya tidak dapat berpuasa sekitar 4 hari. Saya batal puasa. Mengapa? Karena saya hipoglikemia. Jadi terjadi penurunan gula darah yang sangat rendah, mencapai di bawah 60. Kejadian sampai di bawah 60. Sehingga saya memutuskan berbuka puasa dan tidak berpuasa pada bulan suci Ramadan waktu itu. Berdasarkan pengalaman tersebut, kemudian saya melakukan uji coba selama 9 hari ini ya. Selama 9 hari ini, olahraga apa yang cocok, kapan melakukan olahraga tersebut, kemudian bagaimana jika dikaitkan dengan penderita diabetes,
hipertensi ya teman-teman ya. Alhamdulillah saya pada hari ke-6 mendapat tambahan ilmu baru dan pengalaman baru, yaitu memang tidak cocok high interval intensive training cardio digabung dengan latihan beban atau strength training untuk tubuh bagian bawah ini jika dilakukan ketika kita berpuasa. Dan latihan ini tidak akan saya lakukan tentu saja nanti di bulan Ramadan nanti. Oke. Oke. Oke, sekali lagi ya. Udah lemes. Lututku teman-teman. Agak sedikit pusing teman-teman. Cendawa. Barusan, udah latihan barusan ya. Perut saya tertekan gitu teman-teman ya. Oke. Oke. Ada kesan pesan, just remember how you feel right now. Ya, itu sebagai bekal nanti ketika merencanakan latihan di bulan Ramadan ya teman-teman. Sekarang bukan teori lagi, saya sudah praktekkan ya teman-teman ya. Latihan ini tidak cocok dilakukan ketika berpuasa. Mungkin bagi teman-teman yang atlet dapat melakukan hal ini ya. Untuk saya lebih fokus melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, ibadah puasa ya. Jangan sampai niatnya untuk kesehatan, ingin menambah ibadah ya, menjaga kesehatan, malah akhirnya merusak ibadah yang lain dengan mismanajemen, dengan salah manajemen yang disesuaikan dengan kemampuan tubuh masing-masing ya teman-teman ya. Sesuai dengan ini kan kemampuan tubuh saya begini, dan Master Aderai memberikan option pertama bahwa latihan yang beliau sarankan, opsi pertamanya itu yaitu latihan kardio sebelum berbuka puasa, dan itu bukan high intensitas interval intensif kardio ya teman-teman, bukan high intensitas interval intensif kardio. Dan setelah berbuka puasa
melakukan latihan otot rangka atau latihan beban. Mungkin tidak semuanya saya rekam ya teman-teman nanti ya. Saya hanya merekam latihan bebannya saja mungkin ya. Karena menjelang buka puasa ya tentu kondisi di rumah sibuk ya menyiapkan buka puasa teman-teman. Sehingga memungkinkan saya pun kesulitan dalam melakukan rekaman nanti. Insya Allah rekaman latihan beban akan saya bagikan kepada teman-teman ya. Oke. Tadi ada yang kelewat. Pergangan ini teman-teman. Oke teman-teman, kita tarik ke dalam ya. Oke, kita kedepankan ya. Ada waktu 1-2 hari lagi ke depan teman-teman ya. Apa yang akan kita siapkan? Berdasarkan latihan hari ini, yang ingin saya bagikan buat teman-teman adalah menu mungkin lebih baik, lebih mengarah pada kesimpulan-kesimpulan ya. Mudah-mudahan latihan ke depan saya memberikan flashback beberapa hari sebelumnya mengenai persiapan menjelang Ramadan nanti. Insya Allah akan saya sajikan potongan-potongan cerita, potongan literatur, potongan latihan yang saya akan kombinasikan dan saya sajikan untuk teman-teman. Semoga menjadi manfaat untuk menjaga kesehatan dan tetap terjaga ibadahnya di bulan suci Ramadan nanti teman-teman ya. Jika terdapat kesalahan kekurangan, mohon dimaafkan. Silakan like, subscribe, dan komen di bawah. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Mari kita bersama-sama merasakan keberhasilan program ini. Silakan DM Instagram di bawah. Silakan follow Instagram di bawah, dapat DM saya secara langsung. Hari ini emang berat. Ucapan saya pun agak kaku teman-teman ya. Silakan DM saya secara langsung. Insya Allah akan saya jawab jika dapat saya jawab teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Tetap semangat.